Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah? Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kita yang keempat ini di tanggal 3 bulan Februari 2021 atau tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya semoga di pertemuan kita hari ini Allah mudahkan dan mudah-mudahan antum semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan. Amin. Ahibatil kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang hukum yang keluar dari hukum wajib. Ada 3, yaitu hukum mustahab atau mandub, kemudian yang kedua adalah al-ibahah, dan yang ketiga adalah at-tahdid. Nah, sekarang kita masuk kepada hukum yang keluar dari hukum asal dari perintah adalah al-fawriyah, yaitu segera dikerjakan, kepada hukum yang lain yaitu hukum at-tarakhi, boleh ditunda, boleh diakhirkan. Sebagaimana perkataan mu'allif rahimahullahu taala, wa yakhruju al-amru 'anil fawriyati ila at-tarakhi. Dan hukum perintah itu keluar, hukum asal dari perintah itu keluar dari al-fawriyah, yaitu segera, kepada hukum yang lain yaitu hukum at-tarakhi. Beliau mengatakan bahwasanya qauluhu wa yakhruju al-amru 'anil fawriyah ila at-tarakhi wa hadha yakunu fil waqtil muwassa' fa qulu ibadatin dzati waqtin muwassa'in fahiya 'ala at-tarakhi ma dama waqtuha baqiya. Beliau mengatakan bahwasanya wahada yakunu fil waqtil muwassa, dan ini adalah termasuk di antara waktu yang luas, waktu-waktu yang leluasa. Maka di sini saya memberikan sebuah kaidah, faqullu ibadatin dzati waqtin muwassa'in fahiya 'ala tarakhi ma dama waqtuha baqiya. Beliau mengatakan bahwasanya setiap ibadah yang memiliki waktu yang luasa atau waktu yang leluasa, maka ini termasuk kepada hukum at-tarakhi, hukum leluasa. Selama, ingat di sini ada syarat, selama waktunya masih ada, selama waktunya masih tersisa. Maka jelas di sini bahwasanya yang dimaksud dengan at-tarakhi dan boleh dikerjakan dalam waktu yang diakhirkan, bila mana syaratnya ba'da ma waqtuha baqiyah, bila mana waktunya masih ada atau bila mana waktunya masih tersisa. Kemudian beliau mengatakan mithaluhu, contohnya qada'u Ramadan fa innahu ma'murun bihi lakin dalad dalilu ala annahu litarakhi. Beliau mengatakan dalam sebuah contoh, yaitu mengqadha bulan Ramadan. Jadi mengqadha saum bulan Ramadan. Fa innahu ma'murun bihi, maka di sini menunjukkan bahwa bulan Ramadan ketika ada orang yang tidak bisa melakukan di saat itu, maka boleh boleh ditunda, boleh diqadha di waktu-waktu yang lain. Dan ini adalah merupakan perintah dari sebuah hadis Nabi SAW yang mungkin kita akan lihat dalilnya ada pada dalil Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka di sini kita perhatikan ya, bahwasanya menunjukkan bahwa ketika boleh mengqadha bulan Ramadan, bahwa ini sebagai dalil bolehnya mengerjakan ibadah di waktu yang leluasa gitu ya, litarakhi. Nah, kemudian mu'alif menyebutkan ya, sebelum kita kepada contoh tentang perkataan yang tadi, yaitu perkataan kullu ibadatin dati waqtin muwassa' fahiya 'ala tarakhi ma dama waqtuha baqiya, yang ini ya. Nah, beliau mengatakan mithlan aw mathalan qauluhu ta'ala aqimis sholata liduluki syamsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah oleh kalian salat ya ketika matahari sudah tergelincir. Ya, dulukuha maknanya adalah zawaluha.
yakni aqimis sholata idza zalatis syamsu. Jadi maknanya di sini bahwasanya dulu kuha itu adalah tergelincirnya matahari, atau beliau mengatakan dirikan oleh kalian salat ketika matahari sudah tergelincir. Wa dhahirul ayah al-karimati annahu tajibu iqamatus salati fawruz zawal. Bahwasanya zahirnya ayat tersebut menunjukkan wajib melaksanakan salat segera ketika itu sudah tergelincir. Nah, sudah tergelincir. Kalau sudah tergelincir harus segera dikerjakan. Aqimis shalah. Namun kata Syekh, walakin dallatin nususul ukhra ala anna waqta dhuhri min az-zawali ila an yasira dhalla kullu syai'in mithlahu. Namun di sini saya memberikan penjelasan bahwa nas-nas yang menunjukkan kepada bolehnya diakhirkan, ada nas lain bahwasanya waktu duhur itu adalah dari kapan waktunya, dari khilangnya atau dari tergelincirnya matahari sampai bayangan kita itu sama persis ketika kita berdiri. Nah, itu adalah waktu akhir dari waktu salat duhur. Beliau mengatakan ila an yasira dhalla kulla syai'in mithlahu atau mithlihi. Jadi bayangan kita sama persis seperti kita berdiri. Nah, ini adalah waktu akhir dari waktu salat duhur. Wa ala hadza fa naqulu al-ibadatul muaqqatatu bi waqtin muwassa' fi'liha ila akhiril waqti. Maka dari sini kita katakan bahwasanya ibadah yang sebentar, ibadah yang sementara dengan waktu yang leluasa, maka mengerjakannya itu leluasa sampai akhir waktu tersebut. Kadzalikal wajibul marbutu bisababin. Begitu pula hukum yang wajib yang terikat dengan sebab, yang dikaitkan dengan sebab, la yajibu qabla wujudi sababihi, maka hukumnya adalah tidak wajib, hukumnya tidak wajib dikerjakan sebelum adanya sebab. Fa idza wujiba sababuhu, maka ketika didapatkan sebabnya, fa in kana muaqqatan fa huwa ala hasbil waqti. Bila mana hukum yang wajib itu disebabkan karena adanya sebab, jikalau waktunya muaqqat sementara, maka itu tergantung kepada waktunya. Wa idza lam yakun muaqqatan, tergantung kepada waktunya kalau sementara, kalau bihasbil waqt, tergantung waktunya apakah dari kapan sampai kapan. Namun kalau seandainya tidak dikaitkan dengan muaqqat sementara, berarti ia menunjukkan harus segera dikerjakan, tidak boleh diakhirkan. Yajibu alal faur, kalau tidak ada kaitannya dengan muaqqat, dengan waktu yang sementara, berarti menunjukkan kepada hukum segera. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa yumkinu ay yafhama hadza min qaulina fi awwalil amri, dan mungkin kita akan bisa memahami dari pembahasan ini, dari perkataan ini tentang pembahasan al-amr, bahwasanya al-amr itu ketika beliau memahami sighatul amri indal itlaqi taqtadil fawriyah wa wujubul ma'muri bihi, berarti menunjukkan bahwa sighah amar, bentuk perintah secara mutlak memberikan konsekuensi al-fawriyah, segera, memberikan konsekuensi segera, dan wajib dikerjakan, wajib hukumnya ketika diperintahkan. Walladzi qayyida bisababin aw wuqita biwaqtin laisa bi amrin mutlaq. Namun beliau menegaskan bahwasanya sebuah perintah apabila itu ditakkid, kalau ada takkidnya dengan sebab, kalau terikat dengan sebab atau diwaktukan dengan waktu yang tidak, maksudnya tidak tidak muassa, ataupun kita biwaktin, atau diberikan waktu dengan sebuah waktu yang tidak muassa, maka ini menunjukkan bi amrin mutlak, maka hukum perintah tersebut menunjukkan kepada hukum mutlak. Nah, kita kembali kepada sebuah contoh. Dari contoh tadi bahwasanya mengqadha saum di bulan Ramadan, maka ini sesuatu yang diperintahkan berdasarkan dalil dari Siti Aisyah, berarti menunjukkan bahwasanya dalil tersebut dalilu ala annahu litarahi, bahwasanya dalil tersebut adalah mengqadha Ramadan, menunjukkan bolehnya kita mengerjakan sesuatu ibadah bila mana ada nas-nas lain, ada dalil-dalil lain. Di sini kita lihat contoh lain, kafaratul yamin.
idza hannasa 'alal qaul bi anna al-amra 'alal fawr. Ya, sebuah kafarah. Ya, jadi kafarah membayar kifarat al-yamin, ya, al-yamin, ya, sebuah yamin, sebuah sumpah. Apabila dia melanggar sumpahnya, idza hannasa 'alal qaul, apabila dia melanggar sumpah dari perkataan yang dia ucapkan, nah, maka menunjukkan bahwa perintah tersebut harus segera dikerjakan. Maka ini menunjukkan apa? Hiya 'alal fauriyah. Jadi min hinin ayyuhannitha wajaba alaihi ayyukaffir. Maka dari sejak itulah ketika dia melanggar sumpahnya, melanggar sumpahnya, maka di saat itu dia wajib untuk membayar kafarat. Ya, kemudian yang selanjutnya, contoh yang kedua, idza halaqa al-insanu ra'sahu fil ihram. Apabila ada orang yang dia mencukur rambutnya ketika masa ihram, ya, masa haji, fayajibu alaihi ayyubadira bil fidyah, maka segera, ya, orang tersebut wajib untuk membayar fidyah. Kenapa? Karena li'anna sababa wujida wa laysat muaqqata, karena di situ ada sebab. Ya, bukan karena dilihat waktunya. Maka di sini hukumnya apa? Wajib alaihi ayyubadira. Maka dia wajib untuk untuk segera mengerjakannya. Binaan 'alal qaul bi annal wajibi atau bi annal wajiba 'alal fawri. Bahwasanya berdasarkan dari perkataan tersebut, maka di sini wajib bagi orang tersebut untuk segera mengerjakannya. Nah, kemudian kita kembali kepada contoh tadi, yaitu tentang qada Ramadan. Sedangkan dalam qada Ramadan, ya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nah, di sini ada sebuah ayat yang menegaskan, ya, tentang qada Ramadan, yaitu barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka ada hari-hari yang lain yang terhitung untuk dia mengqadanya. Nah, kalau kita katakan al-aslu annahu yajibu fawra zawalil udri. Secara hukum asal bahwasannya orang yang melaksanakan saum itu wajib segera, ya, mengerjakannya ketika tidak adanya udur, tidak ada halangan. Namun kata mu'allif rahimahullah, lakin wujida dalilun ala annahu litarahi. Namun ditemukan ada dalil lain, ya, bahwasanya ketika kita mengerjakan saum di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan, ya, menunjukkan bahwasanya boleh untuk diakhirkan. Wahwa hadis dari Siti Aisyah, di mana kata mu'allif rahimahullah, fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya as-saum, ya, min ramadhana fama astati'u ala an aqdiyahu illa fi sya'ban wa dzalika limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada dalam sebuah hadis dari Siti Aisyah, ya, beliau mengatakan bahwasanya dulu aku pernah memiliki hutang saum, ya, dari bulan Ramadan, ada hutang saum. Namun aku tidak mampu untuk mengqadanya di bulan setelahnya, kecuali aku bisa mengqadanya itu pada bulan Sya'ban, ya, tahun berikutnya. Kenapa? Karena hal itu disebabkan karena posisi, ya, keadaan Rasulullah SAW, ya. Nah, maka di sini saya memberikan penjelasan, ya, dari Siti Aisyah, kana yakunu alayya saumu min Ramadan, bahwasanya beliau pernah memiliki hutang saum pada bulan Ramadan atau dari bulan Ramadan tersebut. Fama astati'u an aqdiyahu ila fi Sya'ban. Dan aku tidak bisa mengqadanya, tidak mampu untuk mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Nah, fa in qultu, jika aku katakan, ya, yaridu alaika fil istidlali bihadzal hadis iradan, bahwasanya telah datang kepada kamu atau kepada Anda, ya, pendalilan tentang hadis ini yang menunjukkan kepada bolehnya mengakhirkan sebuah ibadah. Contohnya, salah satu contohnya adalah mengqadha saum. Ya, di sini ada dua sisi. Al-iradul awwal, sisi yang pertama, qauluhu, ya. Jadi tanda kalimat yang pertama, qauluha, perkataan mu'allif rahimahullah taala atau perkataan, ya, hadis fama astati'u, ya. Yang pertama adalah fama astati'u, bahwa aku tidak mampu. Beliau mengatakan wa hada yadullu ala anna kanat tu'akhiru li udrin, ya, bahwasanya di sini menunjukkan bahwa Siti Aisyah itu mengakhirkan qadha, ya, mengqadhanya itu karena ada udur, karena ada halangan. Wa nahnu nuwafiquka, dan kita sepakat dengan Anda, annahu idza kana li udrin fa huwa ala tarahi. Bila mana ada sebab, yaitu apa sebabnya? Udur, maka boleh untuk diakhirkan hatta yazulal udur, sampai hilangnya itu udur. Pakai fanaqul, maka bagaimana kita mengatakan qada Ramadan yajuzu fi tabassu? Bagaimana Anda mengatakan
mengqadha bulan Ramadan ya boleh ya dilakukan ya leluasa. Wa yataqul fama astati', dan bagaimana Siti Aisyah mengatakan fama astati', aku tidak mampu. Nah, ini yang pertama. Jadi menunjukkan bahwasanya qadha Ramadan itu boleh dilakukan di waktu yang leluasa. Kemudian al-iradu tsani, kalimat yang kedua, anna Aisyah lam tadhkur anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittala ala dzalika hatta yakuna hada min babit takrir. Bahwasanya Siti Aisyah ya, beliau tidak menyebutkan bahwa Nabi SAW ya ittala'a, mengetahui hal tersebut ya, sehingga ini termasuk di antara bab takrir ya, termasuk kepada bab takrir, persetujuan. Maka minal jaiz anna Rasulullah alaihi salatu wasallam lam ya'lam, maka boleh-boleh saja ya. Ya, bagi seorang nabi yaitu seorang rasul, beliau sampai tidak mengetahui bahwa Siti Aisyah memiliki hutang saum. Ya, wa fa'ilu sahabi laisa bihujjatin li jawazi ayyaf'alahu an ijtihadin wal mas'alatu khilaf. Memang di sini kata mu'allif rahimahullah ya, apakah fi'il sahabat ini adalah sebuah ijtihad, sebuah hujjah atau bukan? Maka